Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik, hari ini kita bertemu mata pelajaran fikih tentang kurban. Kita bertemu pertama kali di kelas 3 semester 1. Nanti kita bahas tentang materi kurban dan lainnya. Baik, untuk sebelum kita masuk materi, sedikit Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak, kiranya sudah dapat menyiapkan alat-alat tulisnya seperti pen, catatan fikih kelas 3 dan lain sebagainya. Next, kita masuk materi pembelajaran fikih kelas 9, yaitu pembahasan tentang kurban. Di sini kamu lihat ada gambar orang sedang melaksanakan kurban. Dan ini juga bisa lihat. Oke, kita lanjut. Pengertian kurban. Apa itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yaqribu kurban, yang artinya pendekatan. Nah, ini masih menurut bahasa. Secara umum masih dia artinya kurban itu pendekatan. Nah, menurut istilah, kurban itu adalah segala hal yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sembelihan ataupun lainnya. Inilah sekilas pengertian tentang kurban. Nah, kurban itu bermula dari kisah Nabi Ibrahim beserta putranya, anaknya yang bernama Nabi Ismail. Itulah bermula awal dari kurban. Tentang pelaksanaan kurban, kamu bisa lihat di Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 108. Kamu bisa baca artinya. Disitulah kisah Nabi Ibrahim dan anaknya bernama Nabi Ismail, hingga terjadilah penyembelihan terhadap anaknya. Ini sekilas pengertian kurban. Kita lanjut materi selanjutnya. Apa itu hukum kurban? Nah, hukum kurban adalah sunnah atau sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati wajib. Artinya, bagi orang yang mampu, jangan sampai dia meninggalkan ibadah kurban. Nah, jadi di sini sudah jelas hukum kurban itu adalah sunnah muakkad bagi yang mampu, memiliki kelebihan rezeki. Kemudian kamu bisa lihat gambarnya, ini sekilas gambarnya, dan kita lanjut materi hewan apa saja yang dikurbankan dan berapa umurnya, seminimalnya, sekecil-kecilnya. Nah, di sini Bapak jelaskan. Yang pertama, unta. Hewan yang bisa dikurbankan itu unta. Umurnya minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Itu baru bisa dia dikurbankan. Nah, kemudian yang kedua, sapi atau daerah kita bilang lembu. Itu minimal umurnya 2 tahun baru bisa dia dikurbankan. Dan selanjutnya yang boleh dikurbankan hewan kembali yaitu kambing. Kambing itu minimal dia umur 1 tahun baru bisa dia dikurbankan. Selanjutnya yaitu domba. Kambing dengan domba itu beda. Kalau domba ini dia lebih cepat besar daripada kambing, maka dia kalau domba minimal umurnya 6 bulan sudah dapat dikurbankan. Nah, ini dia gambar-gambar hewan yang bisa dikurbankan. Selain dari hewan-hewan ini, untuk kurban secara umum itu tidak boleh. Maka setiap tahun kita melaksanakan kurban di Hari Raya Idul Adha, itu daerah kita masing-masing bisa kita lihat ada berupa lembu, kambing, atau domba. Nah, kalau unta ini mungkin di luar negeri seperti Arab. Next, kita lanjut materi selanjutnya, patungan kurban. Patungan kurban ini artinya kongsian. Nah, di sini Bapak jelaskan. Patungan itu kongsian. Kalau untuk unta, dia boleh maksimal 7 orang. Jadi satu ekor unta bisa dipakai untuk 7 orang yang ikut kurban.
Begitu juga sapi atau lembu, satu ekor sapi bisa 7 orang ikut. Jadi dia setelah disembelih, dikurbankan nanti, maka dagingnya dibagi 7. Kemudian kalau patungan satu ekor kambing, itu hitungannya untuk 1 orang. Nah, artinya satu ekor sapi ini kalau dikambingkan berarti 7 ekor kambing. Kenapa? Karena 1 orang dia 1 ekor kambing. Begitu juga unta. Jika dikambingkan atau didombakan, maka dia 7 ekor kambing juga. Inilah patungan kurban yang bisa kamu ketahui. Next, kita lanjut. Di sini ketentuan hewan kurban. Apa saja ketentuannya? Pilih hewan kurban yang terbaik. Yang pertama, yang paling gemuk kalau ada. Jangan kurus atau penyakitan. Yang kedua, yang paling berharga. Paling berharga, paling mahal kalau bisa. Yang ketiga, bertanduk. Tak boleh tanduknya patah dan lain-lain. Kemudian warnanya putih atau mayoritas putih. Itu nggak jadi patokan. Ini jelas kalau dia sehat. Yang gemuk boleh. Kemudian yang kelima, memilih 1 ekor kurban dibanding patungan. Ini dia ketentuan hewan kurban. Kita lanjut materi selanjutnya. Hewan cacat untuk kurban. Ada yang pertama, cacat yang membuat tidak sah. Nah, hewan yang tak boleh dikurbankan karena cacat tidak sah. 1, buta sebelah. Jadi apabila kambing buta sebelah, dia tidak bisa dikurbankan. Begitu juga lembu dan lainnya. Kemudian yang kedua, pincang atau patah kakinya. Itu juga tidak boleh dikurbankan. Kemudian sakit, hewan sakit tak boleh dikurbankan. Kemudian tidak ada sum-sum tulang karena terlalu tua atau kurus kering, udah berumur, udah mentua, dah lisut, keriput, tak boleh lagi dikurbankan. Kemudian ada juga hewan cacat yang makruh tapi masih sah, seperti telinganya sobek atau cubel, telinganya, kupingnya, itu boleh dikurbankan. Lubang atau terpotong kupingnya masih bisa kalau masih kita lihat dia sehat. Kemudian yang kedua, tanduk patah atau retak. Tanduk patah ini dia patahnya tidak patah dua-dua atau seluruhnya. Misalnya retak atau ujungnya patah, itu boleh juga dikurbankan. Jadi dia makruh dia juga masih boleh dikurbankan. Kemudian yang ketiga, ekornya terputus sebagian, seperti ekor lembu. Apabila terputus bagian dan dia masih sehat, gemuk, itu boleh dikurbankan, tapi dia makruh. Baik, selanjutnya waktu penyembelihan. Nah, di sini kamu lihat gambar-gambar, bisa kamu lihat gambar orang sedang apa, dan ini mungkin setiap tahun bisa kamu lihat di kampung kamu, daerah kamu masing-masing. Waktu penyembelihan itu pertama, awal waktu. Ketika seorang mau menyembelih hewan kurbannya di hari raya Idul Adha, itu setelah sholat Idul Adha, itu waktu yang baik. Kemudian di akhir waktu itu maksudnya setelah Idul Adha sehari, maka masuk 3 hari ke depannya, namanya hari tasrik. Itu juga boleh seorang melakukan kurban. Jadi kurban itu boleh di awal, boleh di akhir waktu. Artinya boleh setelah sholat Idul Adha dia berkurban, untuk penyembelihannya, boleh juga besoknya setelah dia hari raya Idul Adha, dan itu 3 hari, namanya hari tasrik. Baik, kita lanjut. Aturan penyembelihan. 1. Syarat hewan kurban, yaitu hewan masih dalam keadaan hidup. Hewan yang sudah mati tak boleh dikurbankan karena dia sudah dihitung bangkai. Kemudian aturan penyembelihan kedua, syarat orang yang akan menyembelih itu berakal. Orang gila tak boleh. Kamu bisa baca selanjutnya. Kemudian yang menyembelih ada orang muslim. Orang non-muslim tidak boleh, tidak diizinkan menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi itu yang paling intinya, menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan kurban. Nah, kita lanjut. Ini gambar aturan penyembelih selanjutnya.
yaitu syarat alat untuk menyembelih. 1. Menggunakan alat memotong yang tajam, bisa sangat tajam sehingga ketika disembelih dia tidak terasa sakit kali. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan tulang atau kuku hewan. Misalnya tulang hewan tadi dipotong dengan tulang nggak boleh, atau ditusuk tak boleh, karena tidak memenuhi syariat. Kemudian selanjutnya, aturan penyembelihan. Yang keempat, adab dalam penyembelihan. 1. Berbuat baik terhadap hewan, tak boleh disiksa atau dendam menyembelihnya, itu juga tidak boleh. Kemudian yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri dengan pisau, kamu bisa baca ini. Kemudian yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Yang keempat, menghadap hewan ke kiblat. Yang kelima, mengucap basmalah dan takbir. Seperti bismillahirrahmanirrahim, sembelih, kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik, kita lanjut. Ini gambar ucapan ketika menyembelih hewan. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Sebutkan nama yang kurban satu-satu, kemudian baru disembelih hewan dan bertakbir. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, penyaluran kurban. Daging kurban itu, hasil kurban tidak boleh jual, artinya daging kurban tak boleh jual dari ujungnya sampai pun akhirnya tak boleh jual. Kemudian kulitnya harus disedekahkan pada fakir miskin yang membutuhkan, tak boleh juga dijual. Tidak boleh mengupah tukang motong dari hasil kurban. Kemudian hasil kurban disunahkan dibagi 3. Ini bisa kamu baca, pada siapa aja dibagi daging kurban. Inilah penyaluran tentang daging kurban. Baik, barangkali hari ini materi pembelajaran fikih kelas 9 tentang kurban atau penyembelihan sampai di sini dapat sampaikan. Kamu bisa mencatat semua materi yang Pak sebutkan tadi ke dalam buku catatan fikih kelas 9, dan nanti jika Bapak menyuruh kumpulkan, kamu bisa antar. Baik, selanjutnya kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Jelas sebagai ingatan, tetap berada di rumah pada anak-anak Bapak, kemudian cuci tangan dan kaki setelah dari luar, dan jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Allah, dan jangan lupa juga pakai masker serta selalu jaga jarak. Baik, barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.